Baik, ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita insya Allah selesaikan langkah pertama. Kita akan pelajari unit ke-8. Ini adalah unit terakhir dari langkah pertama, yaitu menguasai CK, jenis kata. Nah, unit ke-8 ini, target dari pelajaran unit ke-8 adalah bagaimana kita bisa mengetahui arti kata. Nah, salah satu cara mengetahui arti kata itu adalah kita mampu menggunakan kamus, mampu mencari arti kata di kamus sendiri. Ya. Jadi ketika kita belajar ya, atau praktek secara mandiri, ya, membaca teks Arab, kita pasti akan ketemu dengan kosakata baru. Nah, bagaimana kita memahami kosakata baru itu? Ya, kalau ada teman bisa tanya, kalau ada guru bisa langsung tanya, ya kan? Tapi kalau nggak ada orang, nggak ada seseorang pun, ya kita belajar sendiri. Nah, ada kosakata baru. Nah, bagaimana cara mencari artinya? Maka kita harus gunakan kamus. Ya, kita gunakan kamus. Maka pastikan kita masing-masing memiliki kamus. Ya. Makanya saya sering bilang, tidak sah dikatakan sebagai pelajar bahasa Arab kalau di rumahnya tidak ada kamus. Kalau tidak punya kamus, nggak sah dibilang pelajar bahasa Arab. Makanya antum semuanya harus punya kamus. Baik. Mada sanadrusu fi hadil wahdah. Ya, apa yang akan kita pelajari di unit ke-8 ini? Sanadrusu kaifa tariqati kaifa tariqatu bahsi ma'anil mufradat minal mujab. Bagaimana cara mencari arti kata di dalam kamus. Nah, cara mencari arti kata di kamus ya, itu ada dua hal yang harus kita ya perhatikan. Yang pertama adalah akar kata. Jadi kita harus tahu akar katanya terlebih dahulu. Ya. Karena kosakata bahasa Arab itu ya banyak kosakata yang mustaqot. Artinya kosakata yang dibentuk dari kosakata lain. Ya. Nah, akar kata itu adalah kosakata asalnya itu. Ya. Jadi banyak sekali kosakata bahasa Arab itu dibentuk dari kosakata lain. Atau lebih sederhananya dibentuk dari kosakata fiil. Ya. Nah, ketika kita menemukan kosakata isim, ya, yang jumlah hurufnya 4, jumlah hurufnya 5, jumlah hurufnya 6, ya, maka kita harus cari akarnya, yaitu fiilnya, dari fiil apa. Begitu. Yaitu mencari akar kata. Ya. Nah, nanti bagaimana caranya, kita akan pelajari. Kemudian yang kedua, ketika akar katanya sudah kita ketahui, nah, terus kok salah satu akar katanya itu berupa huruf ilat. Nah, maka kita harus pastikan aslinya huruf ilat di situ itu huruf apa. Nah, harus kita ketahui. Nah, ini dua hal ini yang harus kita perhatikan saat kita mencari arti kata di kamus. Ya. Inilah pelajaran kita malam ini. Baik. Jadi, mencari arti kata di kamus. Ya. Nah, untuk mencari arti kata di kamus, ya, pertama kita cari akarnya dulu. Akar kosakatanya dulu. Ya. Misalkan kosakata yang jumlah hurufnya 5. Ya. Misalkan ijtima. Ya. Ya. Alif, jim, ta, mim, ya. Kemudian alif lagi, kemudian ain. Malah 6. Nah, ijtima, bagaimana cara mencari arti kata di kamus? Ya. Kata ijtima di kamus. Ya. Apakah kita cari di bagian alif, ataukah di bagian jim, atau di bagian ta, atau di bagian ain. Nah, kita belum tahu ya, di bagian mana sebelum ketemu akarnya. Ya. Nah, misalkan ijtima itu akarnya adalah jamaah. Ya. Dari asal kata jamaah. Jim, mim, ain. Maka untuk mencari arti kata ijtima di kamus, kita harus rujuk ke urutan huruf jim, kemudian mim, dan ain. Jadi ini karena kamus ya, kamus bahasa Arab ya, itu disusun ya nggak semuanya ya, tapi ya kebanyakan umumnya disusun dengan
urutan abjadiyah. Ya. Ya, hampir sama dengan kamus bahasa Inggris, bahasa Indonesia lah ya. Urutan abjad. Ya. Pertama dia mulai alif, kemudian ba, jim, dan seterusnya. Kemudian huruf keduanya apa? Urutan juga alif, ba, jim. Huruf ketiganya juga urutan juga alif, ba, jim. Nah, maka kita harus tahu akar katanya. Nah, kalau salah satu akar katanya itu berupa huruf ilat, maka harus kita cari huruf aslinya. Yang kedua ya. Kalau ada huruf ilatnya. Kalau enggak ya udah cukup yang pertama. Nah, bagaimana cara mencari arti akar kata atau mencari akar kata? Ya, bagaimana cara mencari akar kata? Ada dua cara. Yang pertama, menyandingkan dengan wazannya. Kita gunakan wazan caranya. Ya. Misalkan ada kata karimun. Nah, kira-kira wazan yang cocok untuk kata karimun ini apa? Nah, wazannya adalah, yang cocok adalah fa'ilun. Jadi bacaannya sama. Karimun. Fa'ilun. Nah, baru setelah itu ya kita cari akarnya. Nah, caranya bagaimana? Kita tarik yang sejajar dengan fa. Nah, ya kan? Yang sejajar dengan fa apa? Kaf. Kemudian yang kedua yang sejajar dengan ain. Yang sejajar dengan ain apa? Ro. Kemudian yang ketiga yang sejajar dengan la, yaitu mim. Jadi akar kata dari karimun adalah karoma. Maka nanti kalau kita cari arti kata karimun itu, kita rujuk ke bagian huruf kaf, yang keduanya ro, dan yang ketiganya mim. Jadi jangan dicari di sesuai urutan katanya begini, karim. Kita cari di kaf, lalu kita cari di ro, lalu kita cari di ya. Nggak bisa, ya. Nggak ketemu nanti. Ya, ketemunya di mim. Ya, karim. Nah, begitu. Nah, misal yang lain, contoh yang lain, istighfar. Ya, istighfar. Nah, caranya bagaimana? Kita sandingkan dengan wazan. Nah, wazan yang cocok untuk istighfar itu apa? Istif'al. Jadi bacaannya sama. Istighfar. Istif'al. Nah, lalu setelah itu kita tarik huruf yang sejajar dengan fa. Apa? Ain. Huruf yang sejajar dengan ain, yaitu fa. Huruf yang sejajar dengan lam, yaitu ro. Jadi akar kata dari istighfar adalah ro, fa, ro. Nah, kalau kita cari artinya di kamus, kita rujuk di bagian huruf wen, fa, dan ro. Nah, kunci untuk bisa menggunakan cara yang pertama ini, kuncinya kita harus menguasai wazannya terlebih dahulu. Kalau wazannya belum dikuasai, ya kita susah pakai cara ini. Namun kita di Lisani kan sudah belajar unit ke-6. Berarti kita sudah menguasai wazan fi'il. Kemudian unit ke-7 kita sudah kuasai wazan isim. Dengan pelajaran unit ke-6 dan unit ke-7, nah, berarti kita sudah bisa mentasrif. Kemarin kita sudah diminta untuk ya menghafalkan tasrif setiap hari 2 tasrifan. Sehingga total 7 hari ada 14 wazan ya tasrifan yang kita hafal. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Nah, itu kan yang kemarin kita pelajari di unit ke-6 dan ke-7 ya. Jadi kunci agar kita bisa mencari arti kata ya, dengan menyandingkan wazannya, kuncinya kita harus menguasai wazannya terlebih dahulu. Bagaimana kalau kita belum menguasai wazan? Nah, kita bisa pakai cara yang kedua, yaitu dengan menyeleksi huruf tambahannya. Kita seleksi huruf tambahan, karena kosakata Arab itu pada dasarnya itu jumlah hurufnya 3. Ingat ya, kosakata Arab, huruf aslinya yang membentuk kosakata itu adalah 3, maksimal 4. Jadi kalau ada kosakata yang 4 huruf, atau 5 huruf, 6 huruf, atau 7 huruf, nah ini terbanyak kayak kosakata terbanyak itu 7 huruf. Maka pasti kosakata itu sudah mendapatkan tambahan.
Ya, kosakata itu pasti sudah mendapatkan tambahan. Ya. Nah, apa tambahannya? Maka kita harus cari. Ya. Misalkan gini nih, in kito. Nah, kita cari nih mana yang tambahan, mana yang akar. Nah, kita seleksi. Nah, alif, nun ini tambahan-tambahan. Ya. Kof asli, akar, to akar, kemudian alifnya tambahan, ainnya ya akar. Jadi yang akar adalah kof, to, dan ya ain. Jadi kalau kita mencari arti kata in kita cari di bagian huruf kof, to, dan ain. Ya. Kemudian contoh yang kedua, mustafir. Ya, ini kan berapa huruf ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 huruf. Nah, maka kita harus seleksi huruf tambahannya yang mana. Ya. Oh, mim tambahan, sin tambahan, tak tambahan, mungkin akar, fa akar, ro akar. Ya, kalau kita tarik akarnya adalah rofa. Maka kita cari kata mustafir itu di bagian ya di kamus bagian huruf ghain, fa, dan ro. Nah, kunci untuk bisa menggunakan cara ini kita harus kenal huruf tambahan dalam bahasa Arab itu apa saja. Yaitu ada 10 huruf yang terangkum dalam kalimat ini. Sa'al tumuni ha. Sa'al tumuni ha. Sin, hamzah, lam, ta, mim, wawu, nun, ya, ha, alif. Ya. Makanya kalau kita cari sini alif, ada nggak nih alif? Oh, ada alif. Nun ada, ya kan di sini kan. Kof nggak ada, to nggak ada, ain nggak ada di sini. Nah, jadi yang nggak ada tambah apa? Yang ada di sini tambahan ya. Kemudian mustafir, mim ada nggak di sini? Ada. Sin ada, ta ada, ghain nggak ada, fa nggak ada, ro nggak ada. Berarti ghafaro adalah akar. Nah, ini cara yang kedua untuk mencari akar kata ya. Untuk mencari akar kata seperti itu. Jadi dengan mengetahui akar kata ini nanti kita merujuk apa kamus itu ya bisa ya. Kenapa? Karena kamus itu susunannya itu abjad ya. Misalkan yang pertama di kamus itu ya urutannya ya huruf pertama alif. Terus huruf keduanya apa? Alif lagi, huruf ketiganya alif. Nah gitu. Nah, kemudian berikutnya masih alif. Nah, tinggal huruf keduanya yang berubah. Apa? Huruf ketiganya sama gitu. Ya. Kemudian huruf pertamanya tetap alif sampai selesai ya nanti. Kemudian huruf pertamanya ba, habis itu ba lagi kan gitu. Kemudian masih alif ya, ba sampai ya, baru alif, kemudian ta, alif lagi begitu ya. Alif, ta, baru ba ya. Alif, ta, ya sampai alif ya, ta sampai ya. Nah, baru alif, ta ya, gitu kan. Nah, urutannya kan begini. Nah, begitu juga ba ya. Nah, ba a gitu. Terus ba aba ya kan? Terus ba ya, ba a sampai ya. Kemudian ba a. Nah, kan gitu kan? Nah, nanti nyari arti kata ya. Tadi koto a ya dicari di huruf kof. Nah, kof nah, pasti awalnya ko a gitu kan. Nanti ko aba ya sampai ko aya kan baru ko ba a ko ba sampai iya. Nah, sampai ketemu nanti ko a. Nah, urutannya begitu nanti ya. Urutannya sampai seperti itu. Oke. Baik, ini yang pertama yaitu mencari arti kata melalui ya mengenali akar katanya. Oke. Nah, kalau salah satu akar katanya ini misalkan koto ini, ya, ini kan akarnya. Kalau salah satu huruf koto ini atau akarnya ini berupa huruf ilat, ya, yaitu huruf alif wawu ya, ya. Kok ini kan kebetulan nggak ada alif, nggak ada wawu dan nggak ada ya-nya tadi akarnya. Ini huruf sohe semua, ya. Nah, kalau salah satunya huruf ya
huruf ilat yaitu alif atau wawu atau ya, ya, maka ada 3 kemungkinan ya. Ini sebenarnya caranya adalah dengan tilal ya. Ada satu ilmu sendiri yang membahas tentang huruf ilat itu. Itu ada satu buku sendiri ya. Nah, itu bisa dipelajari 1 semester sendiri. Nah, cuman di lisan ini kita pakai jurus ya, ilmu kira-kira ya. Kenapa? Karena kemungkinannya 3, ada 3 kemungkinan saja. Ya. Jadi kalau ada salah satu akarnya itu berupa huruf ilat ya, maka kemungkinannya kalau nggak alif ya wawu atau ya itu sendiri ya, huruf ilat itu sendiri ya. Cuman kadang nampaknya alif tapi sebenarnya wawu, nampaknya wawu sebenarnya ya, begitu. Nampaknya ya tapi sebenarnya alif, begitu. Nah, maka kemungkinannya 3 ini aja. Nah, maka nanti nyari di kamusnya ya kita urutkan, cari di alif dulu. Kalau nggak ada berarti di wawu, kalau nggak ada berarti di ya. Misalkan kata kola. Ini kan 3 huruf, 1, 2, 3 ya kan? Ini 3 huruf. Berarti kalau 3 huruf itu akar semua. Nah, karena ini akar semua, nah berarti salah satu huruf akarnya ada yang berupa huruf ilat nih, alif, ya kan? Nah, apakah alif di sini adalah huruf asli ataukah huruf penampakan saja? Nah, kalau bukan huruf asli, berarti huruf aslinya apa sebenarnya? Nah, itu harus kita tahu. Karena kalau nggak tahu, kita cari di kamus, nggak ketemu di urutan ini. Misalkan kita cari di urutan qaf, kemudian hamzah, lam, nggak ketemu. Qaf, ya, alif, lam, nggak ketemu nanti. Karena bukan aslinya. Tapi aslinya adalah, ya, jadi ini qaf huruf sahih, ain, alif huruf ilat, kemudian lam huruf sahih. Nah, aslinya adalah, ya, huruf ilat ini aslinya adalah qawala. Nah, sehingga nanti kita cari arti kola itu di urutan qaf, wawu dan lam. Kalau kita cari di urutan alif nanti nggak ketemu ya. Misalkan kita cari di koala, nggak ketemu nanti ya. Kobala ya. Nah, kita nemunya nanti di bagian kowala. Urutannya ya. Walaupun nanti di kamus tetap tulisannya adalah kola. Di kamus tetap kola. Kalau kamus Munawir atau kamus Mahmud Yunus itu biasanya tengahnya dikasih begini. Berarti artinya dibaca kola ya kulu ya. Kaulan. Nah, gitu. Jadi walaupun nanti di kamus itu tetap tulisannya kola, tetapi urutannya adalah di kowala. Kalau kita dicari di koala, nggak ketemu. Ketemunya di kowala urutannya ya. Makanya ketemunya nggak di awal-awal kofnya, masih bawah nanti ketemunya ya. Sampai ketemu kowala ya. Nah, ini kowala. Nah, kok misalkan kita cari artinya di kola, kemudian kita nemukan makna berkata ya. Nah, kemudian kok kalau kita cocokkan di teks kok nggak cocok ini artinya berkata ya. Ya. Kok artinya nggak cocok berkata. Nah, mungkin ada kosakata lain ya. Mungkin ada kosakata yang lain memiliki arti yang lain. Nah, maka kita cari di ya di bagian kof, ya, lah ya. Koyala. Nah, maka kita akan ketemu kola ya, yakilu ya. Kola yakilu. Berarti ini dibaca kola yakilu ya. Nah, artinya adalah tidur siang. Kola yakilu kailula itu ya. Kola yakilu kailan ya. Nah, itu tidur siang. Jadi ada 2 kata, kola yakulu berkata, kemudian ada kola yakilu tidur siang. Nah, kita pilih yang mana di antara 2 kata ini? Kita pilih yang cocok sesuai dengan konteks ya.
kalimatnya cocoknya apa. Kira-kira seperti itu. Jadi koala ini aslinya adalah koala. Contoh yang lain misalkan mustaqim. Kita seleksi nih mana huruf sahih, mana huruf ya ilat. Musta ini huruf tambahan ya, mim sin ta ada semuanya di sini ya. Kemudian qaf huruf akarnya berarti ko ya mim. Nah, tapi salah satu huruf ya akarnya ini berupa huruf ilat yaitu ya ya. Kita tarik ini qaf, kemudian ini akarnya adalah wawu ternyata ya. Dan mim qawam. Sehingga ketika kita mencari arti kata mustaqim ya, kita cari arti kata mustaqim, nah, kita larinya ke urutan huruf qaf, kemudian waw dan mim. Walaupun nanti kita ketemunya adalah qoma yaqumu ya. Nah, nanti di bagian bawah nanti ada istiqomah ya. Istiqomah, istaqimu ya. Nah, nanti mustaqim ya. Nah, begitu. Jadi ini adalah cara kita mencari huruf asli ketika salah satu dari huruf akarnya itu berupa huruf ilat. Jadi nggak kita cari sesuai penampakannya, tidak, tapi harus kita cari aslinya dulu. Ya. Kalau sesuai penampakannya bisa meleset nanti. Ya. Tapi sebenarnya kalaupun kita tidak tahu teorinya, gitu kan, kita nggak tahu teorinya. Ya. Sebenarnya kalau kita cari di 3 urutan ini aja, pertama cari di alif ya. Kalau ketemu, alhamdulillah. Kalau nggak ketemu, berarti kita cari di wawu. Ya. Nah, kalau masih nggak ketemu juga, baru kita cari di ya. Nah, gitu aja. Ini namanya jurus ya, kira-kira. Jadi kita gunakan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Nah ini Bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, cara bagaimana kita mencari arti kata di kamus. Nah, ini sebenarnya ilmu yang sederhana, tapi bagi pemula perlu dijelaskan ya. Karena kita kalau tidak pernah buka kamus ya agak kesulitan. Gitu. Tapi kalau kita sudah terbiasa buka kamus ya, itu sampai kita itu punya insting ya. Jadi kita kan sering kalau nggak pernah buka kamus kan kita ngandelin indeks tuh ya. Ada tempelan huruf alif ba ya, selesai kan? Kita cari ada tandanya ini jim ini itu. Tapi kalau kita sudah saking seringnya menggunakan kamus itu tanpa ada tanda huruf abjadnya, itu kita itu sudah bisa ya, meraba gitu ya. Mengkira-kirakan bagian huruf yang kita cari itu di mana. Wah, langsung buka itu ketemu. Itu kalau kita saking seringnya menggunakan kamus. Ya. Dan ini perlu saya ingatkan ya, bahkan ke mahasiswa ini, seringkali orang belajar itu malas buka kamus. Ya. Lalu dia tidak mengecek arti kosakata yang ditemukan tadi, yang dia tidak tahu artinya atau ragu. Nah, sehingga pemahaman dia itu dibangun di atas keraguan atau ketidaktahuan tadi. Ya. Nah, itu dibawa terus begitu karena malas buka kamus. Ya. Contoh yang paling sering itu kan itu kata-kata kawin, dari kata kawana yukawinu, kawin, takwin. Ya. Itu hampir setiap mahasiswa yang saya tanya, kawin artinya apa? Pasti rata-rata menjawab gabungkan. Jadi kawin itu diartikan gabungkan. Karena dia terbawa makna Indonesia, kawinnya penggabungan. Rata-rata ya, hampir setiap semester yang saya ajar itu saya tanya, kawin itu artinya apa? Gabungkan. Jadi dia tahu kosakata itu ya, nggak tahu artinya dan nggak mau ngecek di kamus apa. Sehingga kira-kira kayaknya kawin, gabungkan. Nah, padahal artinya adalah bentuklah, buatlah kalimat gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh ya, bagaimana sebuah kata itu ya dipahami dengan asumsi.
Sehingga pemahamannya juga ya nggak kuat, nggak mau buka kamus. Dan sampai sekarang saya juga masih terus buka kamus. Jadi jangan dikira kalau sudah lama belajar terus gengsi nggak buka kamus, masih buka kamus, ya masih pemula gitu. Bukan. Kosakata Arab itu kosakata yang sangat luas, gitu. Sehingga untuk bisa menguasai ya kosakata ya terus banyak interaksi dengan kosakata, cari artinya. Bahkan orang Arab sendiri masih banyak yang mereka tidak kenal sebagian kosakata yang jarang dipakai. Orang Arab sendiri ya, itu kadang juga ada yang tanya ke orang Indonesia. Ada yang tanya ke orang Indonesia. Nah, itu ya sekalian, jadi kita sudah bisa buka kamus, berarti kita sudah siap untuk belajar mandiri ya. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan ya latihan ya. Tapi mohon maaf, di sini sudah bisa ya. Anak izin sholat dulu. Karena jamaahnya nunggu nanti. Ada musola kecil. Saya mimpin sholatnya dulu ya. Mohon izin. Ini mau lanjut latihan atau cukup latihan sendiri di rumah? Teorinya sudah sampai sini, sudah selesai. Kita cukupkan atau lanjut habis isya, Pak? Saya ngikut aja, Ustaz. Saya ngikut yang lain aja, Ustaz. Gimana? Apa ini, Ustaz? Kalau mungkin tadi kan akar kata muslih berarti solaha ya, Ustaz ya? Iya. Jadi kita kalau pakai cara yang pertama, kita bawa wazannya. Wazannya apa yang cocok yaitu muflih. Oh, muflih. Muflih ya. Mufil. Nah, nanti kita cari yang sejajar dengan fa, sejajar dengan ain, sejajar dengan lam. Yaitu ketemunya solaha, sod lam ha. Nah, kalau kita cari di kamus, kita nanti ketemunya bacaannya soluha. Soluha yasluhu solah. Nah, Al-Fatih gimana, Ustaz? Al-Fatih gimana tuh berarti, Ustaz? Nah, Al-Fatih ya kita Fawatihah. Al-Fa'il kita wajahnya. Alnya kita buang dulu lah, fa'il gitu aja. Jadi berarti ada huruf ilat ya, Ustaz ya? Ada huruf ilat berarti ini? Enggak. Kita sejajarkan dengan apa? Dengan wazannya fa'il. Bukan pakai cara kedua ya. Mana yang sejajar dengan fa, itu fa. Mana yang sejajar dengan ain, mana yang sejajar dengan lam. Nah, kita nanti ketemunya adalah fataha. Fataha. Nah, kita cari di kamus fataha. Nah, bacanya fataha yaftahu fathan. Nah, di kamus mungkin nggak kita temukan kata fatih. Tapi ya nanti kata fatih itu kita artikan dari wazannya. Nah, wazannya adalah wazan fa'il, berarti artinya adalah pelaku. Nah, kalau fataha itu membuka, nah pelaku yang membuka adalah ya, pelakunya adalah yang membuka, orang yang membuka. Nah, boleh jadi nggak ada kosakatanya, tapi kita artikan dari wazan ya. Kayak fatih, mungkin nggak ada kosakata fatih di kamus, tapi sebagian kamus ada, sebagian enggak. Tapi kalau kita tahu artinya fataha itu membuka, nah, kemudian dia mengikut wazan fa'il berarti pelaku. Nah, pelaku pembuka itu adalah yang membuka, gitu